Selamat datang di dunia YouTube yang tidak biasa, di mana konten menyeramkan, aneh, dan penuh misteri mengintai di setiap sudut layar. Dari video yang terasa lelucon, hingga menuju lapisan yang paling bawah yang terdapat banyak sekali video yang tak terjelaskan. Di video kali ini, kita akan menjelajahi video-video gelap di YouTube. Agar lebih mudah mencari petunjuk videonya, kita akan menggunakan sebuah peta iceberg yang gua temukan di DeviantArt, yaitu The Creepy Weird YouTube Iceberg yang dibuat oleh Avargus dari DeviantArt. Sebuah peta misteri yang membawa kita dari permukaan video-video populer hingga masuk menuju kedalaman sisi platform YouTube yang gelap dan tak terduga. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa saja yang akan kita temukan ketika kita masuk lebih dalam ke sudut-sudut gelap ke dunia YouTube ini? Kita akan membaginya menjadi 7 layar bagian dari masing-masing permukaan, mulai dari layar 1 yang bisa dibilang level ringan hingga menuju layar 7 yang dimana video-videonya akan berisi hal tak terduga. Mari kita mulai. Layar 1, I Feel Fantastic. Video YouTube berjudul I Feel Fantastic adalah salah satu video internet yang terkenal karena aura misterius dan menyeramkannya. Video ini menampilkan sebuah robot humanoid bernama Tara yang menyanyikan lagu dengan lirik repetitif I Feel Fantastic. Penampilan Tara yang kaku dan ekspresi wajah yang kosong memberikan kesan tidak wajar dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Kombinasi suara elektronik, latar video sederhana, dan elemen visual yang tidak terjelaskan menciptakan aura surreal dan disturbing. Tara adalah ciptaan seorang individu bernama John Bergeron yang mengembangkan robot ini sebagai bagian dari eksperimen teknologi dan seni. Video ini awalnya diunggah sebagai demonstrasi kemampuan robot untuk bernyanyi dan berbicara. Lirik I Feel Fantastic mungkin dimaksudkan untuk menampilkan kepribadian sederhana robot, tetapi interpretasi penonton membuatnya menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Salah satu teori paling populer meskipun tidak berdasar adalah bahwa John Bergeron adalah seorang pemberantai. Menurut teori ini, pemandangan luar ruangan dalam video menunjukkan lokasi di mana korban-korbannya dikubur dan robot Tara dirancang menyerupai salah satu korbannya. Teori ini menjadi viral tetapi tidak memiliki bukti konkret dan pencipta video, yaitu John Bergeron, tidak pernah terlibat dalam kejahatan semacam itu. Kesimpulannya, video I Feel Fantastic hanyalah video demonstrasi robot humanoid yang sederhana. Layar 2, Teddy Has an Operation. Video YouTube berjudul Teddy Has an Operation adalah film pendek yang dibuat oleh Zefrang, seorang seniman terkenal karena karyanya yang kreatif dan terkadang absurd. Video ini telah menarik perhatian banyak orang karena perpaduan antara elemen lucu, menyeramkan, dan surreal. Video ini berdurasi sekitar 2 menit dan menunjukkan operasi pada boneka teddy bear. Seorang narator dengan suara tenang menjelaskan setiap langkah operasi yang dilakukan oleh dokter. Operasi ini mencakup tindakan yang tampak normal pada awalnya, seperti membuka boneka, tapi segera berubah menjadi aneh dan menjijikkan setelahnya. Awalnya saat sang dokter membedah teddy bear, terdapat beberapa bungkus permen, dan ketika bungkus permennya dibuka, terdapat sebuah puntung rokok. Sekilas terlihat aman-aman saja. Namun setelah itu kita ditunjukkan sebuah adegan di mana sang dokter membuka sebuah lapisan organ teddy bear dan kita semua sadar bahwa itu adalah lapisan dinding lambung. Itu adalah organ asli. Dan yang anehnya lagi, sang dokter menuangkan banyak meses ke dalam lapisan dinding lambung tersebut. Keanehan tidak berhenti sampai sini. Sang dokter membedah lebih dalam lagi, dan kalian akan melihat beberapa organ dalam yang asli yang berada di dalam tubuh teddy bear, seperti ginjal, paru-paru, dan bahkan jantung. Ya, benar, kalian tidak salah dengar. Organ-organ yang berada di dalam tubuh teddy bear adalah organ asli. Pada akhirnya, teddy bear dijahit kembali dan tampak sembuh, meskipun pengalaman operasi tersebut terasa sangat aneh. Di sisi lain, video ini mungkin hanya dimaksudkan sebagai karya seni absurd yang lucu dan unik. Zefrang dikenal karena menciptakan konten yang memadukan humor gelap dan keanehan untuk menghibur penonton. Video ini menjadi viral di internet karena sifatnya yang aneh dan tak terlupakan.
Banyak orang membagikan video ini karena keunikannya yang membuatnya tetap relevan di komunitas internet hingga saat ini. Dan yang jelasnya, organ-organ tersebut adalah organ hewan ternak. Layer 3, There is Nothing Dining Room. Video YouTube yang berjudul There is Nothing atau dikenal juga sebagai Dining Room adalah karya seni eksperimental yang telah menjadi bahan diskusi dan interpretasi di kalangan penonton internet karena suasana menyeramkan, surrealis, dan tidak nyaman dilihat. Video ini awalnya dirilis oleh seniman David B. Early pada tahun 2006. Video berdurasi pendek sekitar 1 menit 10 detik dan menampilkan seorang perempuan muda duduk di meja makan. Wanita itu diam selama beberapa detik sebelum menunduk ke meja, lalu mengangkat kepala dengan ekspresi kosong sambil berkata dengan suara yang terdistorsi, "There is nothing." There is nothing. Setelah itu, video memutar adegan tersebut secara terbalik, menciptakan efek waktu yang mundur, namun suara tetap terdengar aneh dan menyeramkan. David B. Early menciptakan video ini sebagai karya seni eksperimental yang mengeksplorasi tema eksistensialisme dan ketidakbermaknaan. Kalimat "there is nothing" mencerminkan pandangan eksistensialisme tentang kekosongan dalam eksistensi manusia, bahkan di dalam surga dan neraka, semuanya hanyalah berisi kekosongan. Video ini dirancang untuk memancing respon emosional dari penonton. Ketegangan yang muncul dari keheningan, visual yang statis, dan suara yang distorsi menciptakan perasaan takut atau tidak nyaman yang bisa menjadi refleksi dari ketakutan eksistensial. Beberapa teori internet menghubungkan video ini dengan cerita menyeramkan seperti ritual satanis atau pesan tersembunyi, meskipun ini tidak pernah dikonfirmasi oleh penciptanya. Layer 4, Possibly in Michigan. Possibly in Michigan 1983 adalah film pendek eksperimental karya Cecilia Condit yang telah menarik perhatian penonton karena gaya unik dan tema gelapnya. Film ini awalnya dirilis sebagai bagian dari karya seni eksperimental, tetapi kemudian menjadi fenomena di internet setelah diunggah ke platform YouTube. Film ini berdurasi sekitar 12 menit dan menggabungkan elemen horor, komedi, dan musikal dengan gaya visual yang khas era 1980-an. Ceritanya berpusat pada dua wanita bernama Sharon dan Janice yang berinteraksi dengan seorang pria aneh bernama Arthur. Arthur adalah seorang stalker dan juga seorang kanibal yang memiliki obsesi terhadap Sharon. Dan beginilah alur ceritanya. Sharon dan Janice terlihat berjalan-jalan di sebuah mall sambil berbincang-bincang. Arthur yang mengikuti Sharon menyampaikan monolog internal yang menyeramkan tentang niatnya yang jahat. Ketegangan meningkat saat film bergeser ke suasana surrealis, di mana Sharon dan Janice akhirnya Arthur dan memakan tubuhnya. Film pendek ini juga memiliki nuansa musik yang sangat aneh untuk didengar. Adegan yang paling memorable adalah bagian di mana Sharon dan Janice memakan tubuh Arthur, yang mana ini sangat di luar dugaan. Adegan itu adalah hal yang sangat mengerikan untuk sebuah film pendek. Film ini dianggap sebagai kritik terhadap dinamika kekuasaan gender, khususnya pada wanita yang sering menjadi korban kekerasan pria. Sharon dan Janice membalikan peran dengan dan memakan si stalker, yang mana seharusnya Arthur lah yang akan memakan Sharon dan Janice, tapi ini justru sebaliknya, kanibal yang dimakan balik oleh korbannya sendiri. Sharon dan Janice melawan arus stereotip. Karakter Arthur melambangkan sisi gelap, obsesi, dan penguntitan, yang menjadi tema umum yang sering kita jumpai dalam kehidupan asli. Film ini menjadi viral di internet karena gaya uniknya dan menarik perhatian generasi baru di platform seperti YouTube dan TikTok. Dan satu hal lagi, di pertengahan durasi pada video, kita akan melihat selipan beberapa foto mayat atau mumi. Kita tidak akan pernah tahu apakah foto-foto itu merupakan mayat asli atau hanyalah properti belaka. Layer 5, Pucci and Pansy. Video Pucci and Pansy adalah salah satu konten internet yang telah menarik perhatian karena perpaduan elemen lucu, ceria, dan atmosfer menyeramkan yang tidak terduga. Video ini sering disebut sebagai contoh karya surreal horror, di mana elemen-elemen normal menjadi menakutkan karena konteksnya yang tidak biasa.
Video Pucci and Pansy terlihat seperti acara anak-anak pada awalnya dengan grafik sederhana dan musik ceria. Dua karakter utama, Pucci dan Pansy, berpetualang dalam cerita yang tampaknya polos dan menyenangkan. Seiring berjalannya cerita, suasana berubah menjadi lebih menyeramkan. Elemen gelap mulai muncul, seperti referensi kematian, gambar menyeramkan, dan tema yang tidak cocok untuk anak-anak, dan bahkan jump scare tak terduga. Dalam beberapa segmen, ada potongan gambar atau suara yang disturbing, yang membuat penonton merasa tidak nyaman. Beberapa penonton berspekulasi bahwa video ini memiliki pesan tersembunyi tentang trauma dan kematian. Ada teori bahwa video ini adalah metafora untuk pengalaman seseorang menghadapi realitas yang suram di balik kebahagiaan palsu. Video Pucci and Pansy ini menjadi terkenal di komunitas horor dan creepypasta karena elemen misterius dan suasana yang tidak nyaman. Pucci and Pansy adalah karya independen yang sengaja dirancang untuk menciptakan suasana yang tidak biasa. Tidak ada indikasi bahwa ini terkait dengan kejadian nyata atau cerita horor nyata. Meskipun terlihat seperti tontonan anak-anak, video ini bukan ditujukan untuk anak-anak, melainkan sebagai parodi atau eksperimen artistik semata. Layer 6, Smile Guide, Kraina Crispo. Smile Guide atau dikenal juga sebagai Kraina Crispo TV yang berarti Land of Mushrooms TV dalam bahasa Polandia, adalah serial video YouTube yang terkenal karena atmosfer surrealis, menyeramkan, dan penuh misteri. Serial ini berasal dari Polandia dan menggabungkan elemen horor, simbolisme, dan visual ketidaknyamanan untuk menciptakan pengalaman yang sangat disturbing. Serial ini terlihat seperti acara anak-anak yang ditujukan untuk mengajarkan berbagai hal, tetapi dengan atmosfer yang sangat aneh dan menyeramkan. Tokoh utama adalah seorang gadis bernama Agatha yang menjadi pembawa acara. Ia tampak ceria, tetapi perilaku dan dialognya terkadang terasa tidak wajar. Tema umum serial ini adalah memberikan panduan tentang cara untuk hidup, tetapi isinya seringkali disertai dengan simbol-simbol gelap. Setiap episode biasanya memiliki tema tertentu, seperti kebersihan, memasak, atau aktivitas sederhana lainnya. Namun, tema tersebut seringkali berakhir dengan ending yang gelap dan tidak masuk akal. Serial ini tidak memberikan penjelasan langsung, sehingga penonton seringkali harus menafsirkan sendiri makna di balik setiap elemen. Ada teori bahwa serial ini adalah metafora untuk trauma atau pengalaman masa kecil yang kelam. Ada yang bilang juga bahwa serial ini terinspirasi dari unsur psikodelik. Elemen acak dan pesan yang tampaknya tidak terhubung dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap cerita yang lebih besar. Identitas pencipta Kraina Crispo tidak sepenuhnya diketahui. Serial ini pertama kali muncul pada tahun 2013 di YouTube dan penciptanya tetap anonimus. Serial ini menjadi populer di kalangan penggemar horor dan misteri karena atmosfernya yang unik dan interpretasinya yang beragam. Banyak teori muncul di komunitas online seperti Reddit dan YouTube, di mana penonton mencoba memecahkan misteri di balik serial ini. Tetapi semua itu tidak menghasilkan apa-apa. Layer 7, Plasma Mastodon. Plasma Mastodon adalah nama sebuah channel YouTube yang menjadi terkenal di kalangan komunitas horor internet karena sejumlah video yang terkesan normal tetapi menyimpan nuansa aneh dan misterius. Pemilik channel yang dikenal sebagai Don atau Plasma Mastodon adalah seorang pria tua yang memposting berbagai jenis konten. Meski pada pandangan pertama channel ini tampak biasa saja, beberapa aspek dari video dan konteksnya telah memicu spekulasi dan teori misterius. Sebagian besar video di channel ini berisi Don menyanyikan lagu-lagu populer atau membuat konten ramah keluarga. Video tersebut seringkali memiliki gaya amatir dengan kualitas produksi yang rendah, menampilkan Don bernyanyi dengan ekspresi antusias tetapi canggung. Meski kontennya tampak polos, beberapa penonton merasa suasana dalam video terasa aneh karena cara Don berbicara, bernyanyi, dan ekspresinya. Semua kemisteriusannya terjawab setelah seorang konten kreator bernama Nick Crowley membahas Plasma Mastodon. Nick Crowley memberi judul videonya YouTube's Hidden Predator, yang mana ini adalah hal yang sangat tidak terduga.
Diketahui bahwa Plasma Mastodon pernah ditahan oleh kepolisian karena dengan jelas melakukan tindakan pelecehan pada tahun 2019, dan yang paling parah adalah korbannya yang merupakan anak kecil. Bagaimana bisa seorang lansia yang gemar hobi menyanyikan cover lagu dan dicintai semua orang memiliki latar belakang yang sangat tidak terduga? Banyak sekali subscribernya yang merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Plasma Mastodon pada waktu itu. Namun pada tanggal 21 Desember 2020 diketahui bahwa Plasma Mastodon atau Donzel Edwards Owens meninggal dunia. Informasi ini diketahui melalui channel Travesty Inc. yang menunjukkan website pemakaman dan kremasi. Di videonya terdapat nama asli Plasma Mastodon yang masuk daftar pemakaman. Itulah 7 video dari masing-masing 7 layer dari atas sampai bawah. Masih banyak sekali video disturbing lainnya yang belum banyak terekspos. Apakah mungkin nantinya kita akan menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan dari video-video tadi? Video yang gue tadi jelaskan hanyalah permulaan saja. Kita akan bertemu lagi dengan daftar video disturbing iceberg YouTube lainnya.